Halo, perkenalkan nama saya Grace Felicia Lagan dengan SLS 23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum dari SPT. eh, ada praktikum dari SPT Week 12. Nah, di sini ada simulasi sinkronisasi, di mana logical clock. Ada dua implementasi, dua jenis logical clock. Yang pertama dalam word clock, yaitu scalar clock. Yang kedua ada vector clock, di mana skenario simulasi terdapat tiga proses terdistribusi, yaitu P1, P2, dan P3 yang saling berkomunikasi dengan mengirim dan menerima pesan. Setiap proses memiliki logical clock sendiri untuk menentukan urutan kejadian secara kausal tanpa jam fisik global. Adapun aturan Lamport Clock, yaitu sebelum internal event C sama dengan C plus 1, sebelum kirim pesan C sama dengan C plus 1, kirim pesan beserta C. Lalu saat terima pesan C sama dengan C sama dengan max C lokal, C terima plus 1. Aturan vector clock sebelum internal event, yaitu VI sama dengan VI plus 1. Sebelum kirim pesan, VI sama dengan VI plus 1 kirim V. Lalu ada saat terima pesan, V1 sama dengan max V1, VI, V terima, di mana untuk tiap kali I lalu F self plus sama dengan 1. Nah, di sini ada ya bagian yang pertama, yaitu implementasi Lamport Clock. Nah, pada implementasi Lamport Lamport clock tersebut, setiap proses punya clock yang dimulai dari nol, di mana lock di sini dipakai untuk supaya kalau ada dua thread jalan bersamaan, mereka tidak akan proses ini tidak akan bentrok waktu ubah nilai clocknya. Lalu di sini ada devtick. Nah, eh, di devtick ini eh dipanggil saat ada event internal atau sebelum kirim pesan. Cukup tambah plus 1 lalu kembalikan nilainya. Lalu di sini ada dev update. Pada dev update ini dipanggil saat terima pesan, ambil nilai terbesar antara clock lokal versus timestamp yang dibawa pesan. Lalu plus 1 lagi, contohnya itu lokalnya sama dengan 3. Terus maka akan menerima 7. Maksimalnya berarti 3,7 plus 1 sama dengan 8. Lalu yang kedua ada vector clock. Nah, pada vector clock, implementasi vector clock ini berbeda dengan Lamport. Di sini clocknya berbentuk dictionary, di mana kalau ada tiga proses, yaitu P1 simpan, P1 0, P2 0, P3 0. Jadi setiap proses tahu kondisi clock setiap proses lainnya. Lalu ada di sini juga devtick. Nah, pada devtick ini hanya naikkan komponen milik beli sendiri, di mana P1 tik hasilnya P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 0. Nah, lalu di sini ada deep copy. Nah, pada deep copy ini dipakai supaya yang dikembalikan adalah salinan, bukan referensi ke objek aslinya. Kalau tidak di copy bisa berubah tanpa sengaja. Lalu di sini ada dev update. Nah, pada dev update ini saat terima pesan, maka akan dibandingkan tiap komponen satu persatu dan diambil uh, yang terbesar. Lalu komponen diri sendiri tetap plus 1 lagi. Lalu di sini ada static method. Nah, di sini fungsi untuk membandingkan dua vektor clock. Logikanya itu V1 diambil sebelum V2. Kalau semua komponen V1 lebih kecil atau sama dengan V2, kalau tidak ada yang bisa dibilang lebih kecil dari yang lain, berarti keduanya konkuren, terjadi secara independen tanpa hubungan kausal. Lalu bagian ketiga ada kelas proses terdistribusi. Di sini setiap proses punya Lamport clock dan vector clock masing-masing, plus inbox sebagai antrian pesan masuk. Event log adalah list yang di-share ke semua proses untuk mencatat semua kejadian. Ada juga dev internal event, kejadian internal tidak melibatkan proses lain,
Cukup tik kedua clock lalu catat clock. Ada juga dev send message di mana sebelum kirim kedua clock, tik dulu kedua clock lalu pesan dikirim beserta snapshot nilai clock saat itu yaitu Lamport TS dan vektor TS. Nah, snapshot ini yang dipakai menerima untuk update clocknya. Ada juga dev receive message. Di sini ambil pesan dari inbox lalu update kedua clock menggunakan timestamp yang dibawa pesan, di mana timeoutnya sama dengan 0,5. Artinya kalau dalam 0,5 detik inbox kosong, maka akan dilempar exception QEMT dan return none. Lalu yang keempat ada fungsi simulasi utama. Nah, ini ada bagian paling penting di mana P1 dan P3 saling kirim pesan sebelum keduanya menerima. Inilah yang disebut konkuren, tidak ada yang benar-benar duluan. Vector clock akan mendeteksi ini sebagai konkuren, sedangkan Lamport clock tetap kasih angka berbeda, seolah ada urutan padahal tidak ada. Lalu di sini ada sort, di mana di sini kita membuat beberapa skenario, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta 7. Lalu eh, ada short lock di mana di bagian akhir semua event diurutkan berdasarkan Lamport clock. Kalau ada dua event punya nilai LC sama, diurutkan berdasarkan nama prosesnya, yaitu P1 lebih kecil P2 lebih kecil P3 sebagai tip breaker. Intinya, alur kode ini setiap kali ada event, yaitu internal, kirim, atau terima, maka akan ke clock akan diupdate, lalu dicatat ke log, dan di akhir semua log akan dianalisis untuk melihat urutan dan hubungan kausal antar event. Sebelumnya itu kita akan menjalankan untuk program logika clock tersebut. Bisa kita lihat untuk uh, outputnya itu ada format outputnya yaitu proses, yaitu tipe event, LC yaitu Lamport clock, dan VC itu vektor, di mana pada fase yang pertama internal event awal, lalu ada fase yang kedua P1 menuju P2 yaitu pesan yang pertama, lalu fase yang ketiga P2 membalas P1 dan P2 menuju P3. Fase yang keempat, P3 internal lalu membalas untuk yang P2. Fase yang kelima, concurrent events, P1 menuju P3 dan P3 menuju P1, hampir bersamaan. Fase 6, eh, P1 broadcast ke P2 dan P3. Lalu fase 7 yaitu final synchronization. Lalu analisis akhir, di mana state clock setiap proses yang P1, Lamport clocknya itu sama dengan 18, vector clocknya itu P1 12, P2 10, P3 9. Lalu ada P2 yaitu Lamport clock yaitu 15, vector clocknya P1 8, P2 10, P3 5. Lalu yang P3 Lamport clocknya itu 16, vector clocknya itu P1 9, P2 6, P3 9. Nah, untuk analisis kausalitas atau vector clock comparison, event pertama P1 versus event terakhir P1, di mana relasinya V1 terjadi sebelum P2. Lalu ada event pertama P2 versus event terakhir P2, di mana P1 terjadi sebelum P2. Begitu juga sampai dengan uh, event pertama P1 dengan event terakhir P3, di mana relasinya V1 terjadi sebelum V2. Log urutan semua event berdasarkan Lamport clock, yaitu yang pertama P1, P2, P3, lalu ke P1 lagi, ke P2, P3, P1, P2. Lalu ada sampai dengan 31 proses, di mana proses yang terakhir ya di P1. Semua proses selesai, sistem tersinkronisasi. Kesimpulannya, Lamport clock menjamin urutan kausal di mana jika A ke B, maka LC A lebih kecil LC B. Vector clock dapat mendeteksi concurrent event, maka tidak kausal. Tidak dibutuhkan transmisi global, cukup dengan counter
counter lokal. Sistem terdistribusi dapat bersinkronisasi tanpa share memori. Nah, melalui praktikum ini bisa kita simpulkan bahwa eh, logical clock baik Lampert maupun vektor berhasil menyelesaikan masalah sinkronisasi dalam sistem terdistribusi tanpa memerlukan jam fisik global yang mustahil diandalkan dalam praktik. Yang kedua, Lampert clock memberikan solusi ringan dan efisien untuk menentukan urutan kausal secara parsial. Properti jika A ke B, maka LCA lebih kecil LCB. Terbukti pada semua 31 event dalam simulasi. Vector clock memberikan solusi yang lebih kuat dan lengkap, dapat menentukan hubungan kausal secara tepat dan mendeteksi kejadian konkuren. Hal ini terbukti pada fase 5 simulasi di mana vector clock berhasil mengidentifikasi bahwa event P1 dan P3 bersifat konkuren. Lalu ada implementasi menggunakan Python antrian dan trading. Log memastikan simulasi bebas dari race condition, menghasilkan output yang deterministik dan dapat dianalisis. Lalu yang kelima ada logical clock merupakan fondasi dari banyak teknologi modern, yaitu version vector pada database NoSQL, di mana Lamport timestamp pada mutual exclusion terdistribusi, dan vector clock pada sistem kontrol versi Amazon Dynamo. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum tersebut. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.